yakni Habib Bahar bin Smith, yang mengatakan malamnya itu Bung Karno menginap di rumah Habib Ali Kuitang dan beliau itu telat, kata Bahar bin Smith. Beliau itu telat untuk memproklamirkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau itu telat. Nah, di sini sudah dibantah juga di dalam website jurnal Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku dimanapun kalian berada, ada beberapa pertanyaan dan memang saya sendiri ikut menganalisa. Ya, terserah sahabat mau mengatakan ini sebuah analisa atau bukan, tapi yang jelas di sini saya sudah mengumpulkan data-data baik itu dari buku maupun dari web. Yang pertama, website milik Kementerian Sekretariat Negara yang berupa jurnal. Kemudian yang kedua, website milik jakarta.nu.or.id. Kemudian yang ketiga, website Kompasiana, penulis Dr. Nugroho SBM MSI. Dan yang keempat, web Sanad Media. Dan yang kelima, web milik pesantren Tebuh Ireng, yaitu Tebuh Ireng Online. Dan yang keenam, website Kiai Haji Hasyim Asy'ari penentu tanggal kemerdekaan RI, yaitu website milik Nahdlatul Ulama NU Online. Ada beberapa kejanggalan terutama di website milik NU Online di bagian fragmen Kiai Haji Hasyim Asy'ari penentu tanggal kemerdekaan RI. Jika kalian sahabat semua membacanya, itu di bagian paragraf menjelang akhir, itu Kiai Hasyim Asy'ari memberikan masukan hendaknya proklamasi dilakukan hari Jumat pada Ramadan. Nah, hal itu sesuai dengan catatan Aguk Irawan MN dalam Sang Penakluk Badai. Nah, di sini sahabat yang di garis bawahi, hal itu sesuai dengan catatan Aguk Irawan MN dalam buku Sang Penakluk Badai, biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari 2012, yang menyatakan bahwa awal Ramadan bertepatan dengan tanggal 8 Agustus. Ya, bertepatan pada tanggal 8 Agustus, utusan Bung Karno datang menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai. Dan seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Pak Karno pada tanggal 9 Agustus itu ke Saigon dan ke Dalat, Vietnam atau Tokyo, Jepang. Kemudian mendarat ke tanah air itu tanggal 14 Agustus ya 1945. Beliau ini di dalam web NU Online ini itu mengutus utusan untuk datang menemui Mbah Hasyim untuk meminta saran agar kapan sebenarnya proklamasi itu diproklamirkan. Ya, kemudian ketika saya cek di dalam buku tersebut, buku Penakluk Badai milik Aguk Irawan MN, di sini tidak ada yang menyatakan narasi yang demikian. Justru di sini ada narasi yang berbunyi bahwa Pak Karno itu sangat ingin sidang BPUPKI itu dihadiri oleh Mbah Hasyim. Ya. Tetapi di lain waktu, anak dari Mbah Hasyim Asy'ari ini, Kiai Haji Wahid Hasyim, itu menerima undangan dari Jakarta, dari anggota BPUPKI yang lain, untuk menanyakan apakah ada gagasan atau ide pemikiran dari beliau, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim ini tidak gegabah, artinya ia menanyakan kepada Mbah Hasyim
ayahnya. Kemudian berawal dari sini, gagasan atau ide-ide pemikiran dari Mbah Hashim itu tersalurkan, terutama mengenai Piagam Jakarta yang kemudian beliau ambil dari Piagam Madinah, yakni piagam yang ditulis langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita loncat di bab 21 Piagam Jakarta. Dan sidang penting yang dihadiri oleh 9 orang, wakil dari semua unsur dan golongan itu pun digelar pada akhir bulan Mei. Sampai 2 hari, sidang berlarut-larut. Ini bulan Mei ya. Sidang berlarut-larut. Antar satu sama lain saling menguatkan pandangannya. Sehingga 9 orang itu pun terpecah menjadi 2 kubu yang berhadap-hadapan. Antara kubu Soekarno yang hendak menetapkan sebagai negara sekuler dan kubu Muhammad Yamin yang ingin menetapkan negara Islam. Bahkan Abdul Qohar Muzakkar yang berdiri di belakang kubu Yamin bersikap harga mati atas kehendak berdirinya negara Islam Indonesia. Abdul Qohar Muzakkar. Di tengah-tengah sidang itulah Abdul Wahid, putra Kiai Hashim, datang sebagai kubu tengah antara Muhammad Yamin dan Soekarno. Dengan pelan dan santun, ia pun mengetengahkan kandungan dan perjanjian Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal. Abdul Wahid Hashim juga merinci dengan baik satu persatu pasal dari Piagam Madinah tersebut. Kedua kubu tersebut terdiam mendengar keterangan putra dari Mbah Hashim tersebut. Semuanya menjadi hening sejenak, seperti ada hawa baru yang menyelinap di sela-sela jendela, hingga semua kepala yang ada di ruang sidang tersebut terhanyut dalam pikiran yang sama. Dan pada akhirnya Supomo berteriak memberi usulan. Tuan-tuan sekalian, saya kira apa yang sudah ditengahkan Kiai Wahid ini baik untuk kita renungkan bersama, sebab isi dan kandungan Piagam Madinah sangat relevan dengan bangsa kita ini. Sementara Abdul Qohar Muzakkar yang awalnya bersikeras bahwa bangsa Indonesia harus berdasarkan Islam dan bukan Pancasila, hal itu mulai melunak. Juga yang lainnya mulai larut memahami dan merenungkan isi-isi dari Piagam Madinah tersebut. Nah, kita loncat. Setelah Paluk diketuk, jadilah 9 orang itu memaklumatkan Piagam Jakarta yang terdiri dari 5 sila. Saat itu hari menunjuk tanggal 1 Juni 1945. Lalu Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini saya lebih cenderung bahwa Mbah Hashim itu menyumbangkan pemikirannya mengenai dasar negara yang sudah diinterpretasikan menjadi Piagam Jakarta. Ya, jadi dulunya itu Piagam Madinah. Dan ini sudah terbantahkan ya bahwa di dalam buku ini itu tidak ada narasi yang berbunyi apa yang ada di NU Online bahwa Mbah Hashim itu adalah tanggal penentu kemerdekaan. Wallahu a'lam. Untuk sahabat-sahabat semua, barangkali ada masukan atau apa, monggo bisa di komen di bawah, karena saya juga masih belajar dan ini ya beberapa analisa saya saja. Kemudian yang kedua, mengenai website Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang berupa jurnal. Nah, di sini di website tersebut itu sudah jelas bahwa yang memilih bahwa 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno sendiri, Pak Karno sendiri. Dan ini ada sebuah percakapan ya, dialog antara Pak Karno dengan Soekarni. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja? Atau tanggal 16? Tanya Soekarni. Saya seorang yang percaya dengan mistis. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti saat yang paling suci bagi kita.
tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat manis. Kalau kata orang Jawa ya. Jumat yang berbahagia. Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Nah, di sini saya malah ya ini maaf ya, perlunya kritikan, perlunya saran untuk saling mengingatkan. Saya juga mengharapkan saran kepada sahabat semua. Barangkali saya lalai, artinya lebih ke sejarah ini itu bahwa Mbah Hashim tidak menentukan hari kemerdekaan. Mohon maaf. Karena ini juga ada beberapa data yang belum saya terangkan di sini. Tapi yang aneh ketika di website Sanad Media. Nah ini, di website Sanad Media. Dalam website tersebut itu dituliskan bahwa kiprah perjuangan Habib Ali dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sangat penting. Ini lain orang ya, artinya bukan Mbah Hashim ya, tapi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang. Beliau pernah dipenjara pada masa penjajahan Jepang karena mengobarkan semangat anti penjajah. Berdasarkan penuturan Ketua Umum Robitoh Alawiyah Habib Zain bin Umar Sumed, kala itu maksudnya ya, pemimpin RA kala itu, Presiden Soekarno sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu menemui Habib Ali Kuitang untuk meminta pendapat mengenai tanggal dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Habib Ali kemudian menentukan tanggal proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertepatan dengan 9 Ramadan. Nah, di sini yang sangat saya sayangkan adalah website ini tidak tahu ya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang jelas di sini tidak dicantum pada tanggal berapa, kemudian pada hari apa, kemudian siapa saksi sejarah kala itu yang menemani Pak Karno kala itu. Ini tidak ditemukan, artinya tidak tertulis. Dan karena ya aneh juga, orang negara kita lagi genting-gentingnya mendekati proklamasi, kok bisa-bisanya kepikiran sowan Pak Karno ini, iya kan? Lagi genting-gentingnya, lagi sibuk-sibuknya. Bayangkan merumuskan dasar-dasar negara, terus merumuskan siapa lagi yang harus ikut mencantumkan pemikirannya. Bayangkan, kok sepertinya maaf ada Habib, yakni Habib Bahar bin Smith yang mengatakan malamnya itu Bung Karno menginap di rumah Habib Ali Kuitang dan beliau itu telat, kata Bahar bin Smith. Beliau itu telat untuk memproklamirkan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau itu telat. Nah, di sini sudah dibantah juga di dalam website jurnal Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Waktu itu Soekarno terserang sakit, malamnya panas dingin terus-menerus dan baru tidur setelah selesai merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan. Rakyat yang telah menunggu sejak pagi mulai tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Nah, kita loncat. Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Muhammad Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya, lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih, kemudian keduanya menuju tempat upacara. Marwati Junaid Pusponegoro. Ya, jadi pernyataan dari Bahar bin Smith ini sudah terbantahkan ya. Artinya terlalu mengada-ngada pernyataan Bahar bin Smith ini. Kita lanjut ke website milik Tebu Ireng Online. Dalam
4 peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini tidak dicatat bahwa Mbah Hasyim itu orang yang menentukan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dalam website Tebu Ireng Online ini itu mengenai menggembleng Hizbullah dan Sabilillah yang pertama. Yang kedua mengenai fatwa resolusi jihad. Dan yang ketiga mengenai taktik dakwah memanfaatkan Jepang. Kemudian yang keempat adalah membebaskan hati umat Islam soal dasar negara. Ya tadi yang sudah saya sebutkan di dalam buku Penakluk Badai milik Pak Agung Irawan MN ini. Saya diperkuat lagi pemahaman bahwa Mbah Hasyim itu sosok yang sangat dekat dengan Pak Karno. Ya, memang benar adanya bahwa Pak Karno itu orang yang dekat dengan Kiai Hasyim, dengan alim ulama, terutama dari Islam modern maupun Islam tradisionalis. Di sini sudah dituliskan bahwa Pak Karno itu dekat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian dengan para alim ulama yang lain. Di dalam buku RM Sosrokartono, Raden Mas Panji Sosrokartono, milik penulis Muhammad Mohibuddin, di sini sebagai penguat dalam website jurnal milik Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Sekretariat Negara Republik Indonesia, di situ tertuliskan bagaimana kemudian kiprah Sosrokartono dalam pergerakan nasional itu. Nah, beliau ini salah satu orang yang dekat dengan Pak Karno, Sosrokartono, yaitu kakak dari R.A. Kartini ya. Kita langsung saja kita loncat. Peran Sosrokartono dalam pergerakan nasional itu semakin kuat ketika detik-detik menjelang diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 45 oleh Soekarno-Hatta. Dalam sejarahnya sebelum membacakan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 45 itu, dan bahkan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Soekarno dan Hatta telah terlebih dahulu menemui 4 ulama dan kiai pakar tasawuf di Jawa. Ingat, 5 bulan sebelum proklamasi. Di sini Pak Karno dan Pak Hatta telah terlebih dahulu menemui 4 ulama dan kiai pakar tasawuf di Jawa, yaitu Syekh Musa Sukanegara Cianjur, Jawa Barat, Kiai Haji Abdul Mu'ti Madiun, Jawa Timur, Sang Alif atau Raden Mas Panji Sosrokartono di Bandung, Jawa Barat, dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Dan di sini tidak tertuliskan bahwa Pak Karno itu menemui Habib Ali Kuitang. Entah, makanya saya butuh masukan, barangkali di referensi-referensi yang lain tertulis bahwa Pak Karno ini mendekati atau sowan satu rahim kepada Habib Ali. Tapi di sini tidak ada. Ini sebagai masukan kepada jurnal tadi milik Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kenapa dipilih tanggal 17 Agustus dan bukannya pada tanggal dan hari yang lain, misalnya tanggal 16 Agustus atau 18 Agustus, terkait dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Karno memang sudah menetapkan tanggal tersebut. Artinya ya memang Pak Karno sendiri yang menetapkan tanggal tersebut, tanggal 17. Itu ketika Pak Karno sedang berada di Saigon. Di sini sudah jelas terkait dengan hari proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus yang dipilih oleh Soekarno-Hatta karena terinspirasi dari keempat ulama tasawuf di atas, juga disinggung oleh Lasmi Jahardi dalam Samudra Merah Putih 19 September 1945, latar belakang peristiwa Ikada dan dampaknya, jilid 1 1983. Di dalam karya itu, Lasmi Jahardi mengisahkan bahwa
Presiden Soekarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai momen untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu faktornya adalah pendekatan mistik yang juga sangat dipercayai oleh Bung Karno. Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17, kata Soekarno. Mendengar pernyataan Soekarno itu, Soekarni selaku tokoh pemuda kemudian bertanya, mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja, Pak? Atau tanggal 16 gitu, tanya Soekarni. Atas pernyataan Soekarni itu, Soekarno lalu menjelaskan alasannya kepada Soekarni kenapa dirinya dan Bung Hatta memilih tanggal 17 sebagai waktu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, karena hal itu ya karena Pak Karno adalah seorang yang percaya pada mistik. Ya, ini memang benar, artinya valid ketika ditemukan referensi-referensi yang bernadakan sama. Ya, jadi jelas 17 Agustus adalah yang menentukan Pak Soekarno saat masih berada di Saigon. Sini dalam buku Raden Mas Panji Sosro Kartono. Ini ada beberapa, ya mohon maaf, di NU Online tadi juga saya terus terang bertanya-tanya kan, ini siapa yang menjadi adminnya NU Online itu siapa? Kok bisa-bisanya menyatakan bahwa Mbah Hashim yang menentukan, sementara di dalam buku Penakluk Badai sendiri yang ditulis di NU Online itu tidak ada yang menarasikan seperti itu. Sekurang-kurangnya mohon maaf, saya juga butuh kritikan dan saran kepada sahabat semua, dan insya Allah akan saya cantumkan link-link yang sudah saya sebutkan nanti di deskripsi. Saya undur diri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.